Suamiku baru saja menerima tugas baru sebagai kepala proyek di sebuah pedesaan terpencil di Sumatera. Jabatan baru itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah bukti dari kerja kerasnya selama ini. Meski demikian, kabar kepindahan ini datang dengan sangat tiba-tiba. Pemberitahuan tugas baru itu baru kami terima kemarin, dan suamiku segera memesan tiket pesawat agar kami bisa segera berangkat. Aku bersama putri kecil kami, Nina, yang baru berusia 8 bulan, turut serta dalam kepindahan ini. Walaupun serba mendadak, kami tidak memiliki banyak pilihan selain segera membereskan semuanya. Dengan sigap, aku mulai mengemas barang-barang kami. Suamiku Mas Indra membantu sebisanya sambil menggendong Nina yang sesekali rewel. Sambil terus mengemas, aku mendengar suamiku mengingatkan agar aku tidak berlama-lama. Khawatir kami akan terlambat mengejar penerbangan. Aku tahu ini bukan perkara mudah, terutama dengan bayi kecil yang masih sepenuhnya bergantung pada kami. Namun, untungnya Nina masih belum sekolah, sehingga urusan kepindahan ini tidak terlalu merepotkan. Sebelum berangkat, kami berpamitan dengan ibuku. Beliau memelukku erat dengan mata yang basah oleh kesedihan. Aku tahu beliau berat melepas kepergianku, terlebih ke tempat yang jauh tanpa sanak saudara. Sebenarnya aku ingin sekali membawa ibu ikut serta, tetapi kondisi kami belum memungkinkan. Kami hanya mampu menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana, yang bahkan baru kami dapatkan melalui bantuan teman sekantor suamiku. Dengan bermodal secarik alamat dan nomor telepon, kami berangkat ke tempat baru ini tanpa mengenal seorang pun di sana. Setelah menempuh penerbangan, kami melanjutkan perjalanan dengan bus menuju pedesaan yang menjadi lokasi proyek. Perjalanan ini terasa sangat melelahkan, terutama karena Nina semakin sering gelisah. Jalanan yang kami lewati sepi, diapit oleh hutan dan perbukitan yang tampak menantang sekaligus sunyi. Rasa lelah mulai menyelimuti, tetapi aku terus berusaha menenangkan diri sambil menggendong Nina yang semakin rewel. Setibanya di pemberhentian terakhir bus, kami turun di tengah suasana yang mulai gelap. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, dan langit hanya diterangi oleh sinar bulan yang redup. Suamiku segera menghubungi Pak Amir, seorang kenalan dari teman sekantornya yang sebelumnya membantu mencarikan rumah kontrakan untuk kami. Namun, kabar yang kami terima tidak sesuai harapan. Pak Amir tidak dapat menjemput karena baru saja kehilangan istrinya. Dengan sedikit petunjuk arah, kami diminta mencari warung di dekat SD 4 sebagai acuan untuk menemukan rumahnya. Kami mulai berjalan, mengikuti arahan seadanya. Jalanan yang kami susuri semakin sunyi, diapit oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi. Rumah-rumah yang kami lalui terlihat gelap dan tidak berpenghuni. Aku mulai merasa khawatir, terlebih karena Nina terus menunjuk-nunjuk ke belakang sambil menangis. Suasana semakin mencekam ketika kami memasuki jalan persimpangan yang tidak jelas arahnya. Suamiku tampak ragu, tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan, berharap bertemu seseorang yang bisa kami tanyai. Setelah beberapa waktu berjalan tanpa hasil, kami tiba di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai. Aliran airnya terdengar lirih di bawah jembatan, memberikan sedikit rasa tenang di tengah suasana yang gelap. Suamiku memutuskan untuk berhenti sejenak, berwudu di sungai itu, dan melaksanakan salat maghrib di sebuah batu besar di dekat sana. Aku, yang sedang datang bulan, hanya duduk di tepi sungai sambil menenangkan Nina yang masih gelisah. Aku merasa aneh, karena Nina terus saja menangis tanpa sebab yang jelas, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Saat sedang menunggu, aku mendengar namaku dipanggil dengan suara pelan namun jelas. Aku menoleh ke arah suamiku, tetapi dia tampak tenang, masih bersiap untuk salat. Ketika aku bertanya apakah dia memanggilku,
suamiku hanya menggeleng dan berkata bahwa dia tidak mengatakan apapun. Aku mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi aku memilih diam dan berusaha menenangkan diri. Suasana di sekitar terasa semakin sunyi, hanya ditemani suara aliran air sungai dan hembusan angin malam yang dingin. Malam semakin gelap, hanya disinari rembulan yang menggantung di langit. Aku memandangi sekitar sungai yang membentang di bawah jembatan tempat kami berhenti. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan dan pepohonan yang tampak menari di dalam kegelapan. Suara air yang mengalir terdengar seperti teriakan lirih, seolah memecah keheningan malam. Sesekali, suara burung hantu mengisi kesepian, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, bulu kuduku meremang. Samar-samar, di tengah sungai, aku melihat sesosok wanita berbaju putih. Rambut panjangnya yang terurai menutupi wajahnya, membuatku tidak dapat melihat raut mukanya. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak, dan anehnya, tubuhnya tidak menyentuh permukaan air. Badannya melayang dengan tenang di atas aliran sungai. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang, dan tubuhku terasa kaku. Dalam keadaan takut, aku memeluk Nina erat-erat, terus melafalkan istighfar sambil memejamkan mata. Aku berharap ketika membuka mata lagi, bayangan itu akan hilang. Namun rasa ingin tahu mendorongku untuk mengintip kembali. Ketika aku membuka mataku, sosok itu sudah tidak ada di sana. Aku menghela napas lega, rasa syukur terucap pelan dari bibirku. Tidak lama setelah itu, suamiku selesai melaksanakan salat dan menghampiriku sambil membereskan barang-barang kami. Dia mengajak kami melanjutkan perjalanan, dan meskipun aku ingin menceritakan apa yang baru saja kulihat, aku memilih menundanya. Aku takut jika membicarakan hal itu di sekitar sungai hanya akan memperburuk suasana. Kami berjalan menjauhi sungai dan naik kembali ke jembatan. Syukurlah, Nina sudah tertidur di gendonganku. Dengan hati yang masih dirundung rasa takut, aku terus melafalkan doa dalam hati, berusaha mengusir kegelisahan. Jembatan yang kami lalui terasa sangat panjang, dan keanehan mulai terasa ketika kami tidak juga melihat ujungnya. Aku menyuarakan keherananku pada suamiku, yang ternyata merasakan hal yang sama. Dia mencoba menenangkan diriku sambil menghisap rokok, meski aku tahu dari raut wajahnya bahwa dia juga diliputi kekhawatiran. Tiba-tiba, suara yang memanggil namaku terdengar lagi, lirih namun jelas. Aku menoleh ke arah suamiku, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda telah memanggilku. Ketika aku menoleh ke belakang, tubuhku membeku. Sosok wanita berbaju putih yang kulihat di sungai tadi kembali muncul. Dia berdiri jauh di belakang kami, melambaikan tangan dengan gerakan pelan. Meskipun wajahnya masih tertutup rambut panjang, aku dapat merasakan tatapan kosong yang menusuk. Aku panik, langsung mendekatkan diri ke suamiku. Ketika aku menjelaskan apa yang kulihat, dia hanya berkata bahwa mungkin aku terlalu lelah dan berhalusinasi. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Kami terus melangkah maju, berharap segera menemukan ujung jembatan. Anehnya, meskipun perjalanan sudah terasa sangat jauh, kami belum juga tiba di ujungnya. Semakin lama, suasana terasa semakin tidak wajar. Aku sempat mengusulkan untuk kembali ke tempat semula, tetapi suamiku merasa itu bukan pilihan bijak, karena perjalanan balik akan sangat melelahkan. Saat itulah, dari kejauhan, kami melihat sebuah cahaya samar-samar, seperti berasal dari lampu. Rasa lega membanjiri hatiku. Kami mempercepat langkah, berharap menemukan seseorang atau tempat untuk berteduh. Cahaya itu membawa kami ke sebuah warung kecil di tepi jalan. Di dalam warung, beberapa orang duduk sambil menikmati kopi. Kami langsung duduk di bangku kayu panjang yang tersedia, menurunkan barang-barang,
dan mencoba mengatur napas. Suamiku memesan 2 mangkuk mie rebus dan 2 gelas teh hangat kepada seorang wanita yang tampaknya pemilik warung. Wanita itu hanya menganggukkan kepala tanpa sepatah kata, ekspresinya kaku dan pucat. Aku dan suamiku saling bertatapan, merasa ada yang aneh. Suasana warung ini benar-benar dingin, tanpa aliran listrik. Hanya diterangi lampu lentera yang tergantung di tiang kayu. Ketika pesanan kami datang, aku menggenggam tangan suamiku erat-erat. Wanita itu meletakkan mangkuk mie dan teh dengan gerakan perlahan tanpa berkata sepatah kata pun. Aku mencoba menenangkan diriku dengan membaca doa sebelum mulai makan, tetapi Nina tiba-tiba terbangun. Dia menangis keras, tangisannya memecah keheningan warung. Semua orang di sana memandang kami dengan tatapan tajam, tanpa senyum. Wajah-wajah mereka pucat seperti mayat. Aku menggoyangkan tubuh Nina pelan, berusaha menenangkannya. Suamiku baru saja selesai membaca doa. Namun ketika dia hendak menyantap mie rebus yang ada di depannya, dia tiba-tiba terkejut hingga mangkuk mie itu terjatuh dari genggamannya. Aku yang melihat kejadian itu langsung bertanya heran, merasa ada sesuatu yang salah. Namun, suamiku segera memintaku untuk tidak memakan mie tersebut. Dalam nada yang gugup, dia menjelaskan bahwa mie di mangkuknya dipenuhi oleh cacing-cacing hidup. Tubuhku gemetar mendengar ucapannya. Dengan penuh rasa takut, aku menunduk memandangi mangkuk yang sudah terguling di atas meja. Awalnya aku tidak melihat apapun yang aneh. Namun, ketika suamiku menyuruhku menyelesaikan doa terlebih dahulu, aku mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Aku memejamkan mata dan melafalkan doa dengan lebih khusyuk, menambahkan ayat-ayat pendek yang kuhafal, berharap ketenangan segera datang. Ketika aku membuka mata, pemandangan di hadapanku membuat tubuhku lemas seketika. Mie rebus yang sebelumnya tampak biasa berubah menjadi tumpukan cacing hidup yang menggeliat di mangkuk. Teh hangat yang baru saja dihidangkan juga berubah warna menjadi merah seperti darah segar. Lebih mengerikan lagi, orang-orang di warung itu menatap kami dengan tatapan kosong, wajah pucat mereka kaku tanpa ekspresi. Udara di sekitar mendadak dipenuhi bau amis darah, bercampur dengan aroma bunga melati yang menyengat. Aku tidak bisa menahan rasa takutku dan segera mengucap istighfar berulang kali. Aku bertanya pada suamiku dengan suara gemetar, tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terlihat berusaha tetap tenang sambil melindungiku di belakangnya. Orang-orang di warung itu masih berdiri mematung. Mata mereka terus memandangi kami tanpa berkedip, seperti mayat hidup yang tidak bernyawa. Aku semakin ketakutan, terlebih Nina di dalam gendonganku mulai menangis dengan keras. Dalam keadaan yang sangat menegangkan ini, suamiku menyarankan agar aku terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran untuk melindungi kami. Aku segera mengikuti sarannya, membaca ayat kursi dan ayat-ayat pendek lainnya yang kuhafal. Mulutku terus bergerak melafalkan doa tanpa henti, meskipun tubuhku terasa kaku karena ketakutan. Suamiku mulai mengumpulkan barang-barang kami dengan sigap sambil terus membaca doa dalam hati. Dengan langkah hati-hati, dia mengarahkanku untuk keluar dari warung tersebut. Kami berjalan perlahan, sementara orang-orang di dalam warung mulai mendekati kami. Langkah mereka lambat dan terkesan seperti ingin menyentuh kami, tetapi entah bagaimana mereka tidak bisa mendekat lebih jauh, seolah terhalang oleh kekuatan doa yang kami lafalkan. Ketika akhirnya kami sampai di luar warung, pemandangan semakin mencekam. Orang-orang itu hanya berdiri di depan pintu, menatap kami dengan tangan terulur seperti ingin meraih sesuatu. Aku terus menggenggam Nina erat-erat, berusaha menenangkannya, meski tangisannya semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan yang penuh ketegangan ini,
Aku mengusulkan untuk kembali ke jembatan tempat kami berhenti sebelumnya. Namun, suamiku merasa perjalanan itu terlalu jauh dan menyarankan agar kami berhenti di pemberhentian bus. Dia takut semakin kami melanjutkan perjalanan, hal-hal aneh lainnya akan terjadi. Kami akhirnya sepakat untuk berjalan kembali ke arah jembatan. Namun, semakin kami berjalan, jembatan itu seolah lenyap dari tempatnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa kami mendekati jembatan yang sebelumnya kami lalui. Hal ini membuat kami semakin bingung dan putus asa. Aku mengeluh pada suamiku, meminta agar langkah kami diperlambat karena kakiku sudah sangat lelah. Suamiku mengangguk, lalu mengarahkan kami untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar yang diterangi sinar bulan purnama. Di bawah pohon itu, kami duduk untuk mengatur napas. Nina akhirnya tertidur kembali dalam gendonganku. Suamiku mengeluarkan sebotol air dari tas, menyuruhku meminum sedikit agar tubuhku tidak terlalu lemas. Kami juga membuka bekal nasi yang sebelumnya disiapkan oleh ibuku. Meskipun sederhana, makanan itu menjadi pengisi perut yang sangat berarti setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Saat kami selesai makan, aku mengungkapkan rasa syukur karena tidak sempat memakan mie di warung tadi. Suamiku mengangguk, mengatakan bahwa Allah masih melindungi kami dari hal-hal buruk. Namun, kelelahan dan kebingungan masih menyelimuti pikiran kami. Suamiku mencoba menghidupkan ponsel untuk menghubungi Pak Amir, tetapi sinyal sama sekali tidak ada. Dengan putus asa, dia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Aku berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa aku akan selalu bersamanya dimanapun dia berada, meskipun tempat ini terasa asing dan menakutkan. Suamiku memeluk kami erat, meminta maaf karena telah membawaku dan Nina ke dalam situasi yang sulit seperti ini. Setelah beristirahat sejenak, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat berjalan, aku tiba-tiba melihat seorang lelaki berjalan di depan kami. Dia tampak sendirian dan membelakangi kami, wajahnya tidak terlihat. Aku segera memberitahu suamiku bahwa ada orang di depan kami. Aku menunjuk ke arah lelaki yang berjalan di depan kami. Suamiku, yang juga kelelahan, terlihat heran dan bertanya apa yang kulihat. Aku segera menjelaskan sambil menunjuk ke arah tepi jalan bahwa ada seseorang di sana. Mendengar penjelasanku, suamiku tampak lega dan berkata bahwa kami harus segera mendekatinya. Kami mempercepat langkah, berharap bisa bertanya arah jalan atau mendapatkan bantuan. Suamiku memanggil lelaki itu dengan suara lantang. Namun lelaki tersebut terus melangkah tanpa memberikan respons. Aku juga ikut memanggilnya dengan suara sedikit lebih keras, memohon agar dia berhenti. Kali ini, lelaki itu menghentikan langkahnya dan berdiri diam, menunggu kami mendekat. Nafas kami memburu ketika akhirnya berdiri di hadapannya. Suamiku dengan sopan bertanya apakah lelaki itu tahu jalan menuju pemberhentian bus. Namun, lelaki itu hanya menggelengkan kepala pelan tanpa berkata sepatah kata pun. Merasa putus asa, suamiku melanjutkan pertanyaan. Kali ini bertanya apakah ada tempat untuk beristirahat di sekitar sini karena kami sangat lelah setelah berjalan begitu jauh. Lelaki itu hanya memberikan jawaban singkat, meminta kami untuk mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, kami berjalan di belakangnya, melangkah dengan hati-hati mengikuti arahan. Aku sempat memperhatikan langkah kaki lelaki itu, memastikan dia berjalan normal seperti manusia pada umumnya. Melihat dia berjalan dengan kaki yang menapak tanah membuatku sedikit lega, karena kekhawatiranku sempat membayangkan sosok melayang seperti yang pernah kami temui sebelumnya. Lelaki itu membawa kami menuju sebuah rumah pondok kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Tidak ada tanda-tanda aliran listrik, hanya obor api kecil yang menerangi rumah itu.
Ketika kami hampir sampai, aku mendengar suara samar-samar yang memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang dan terkejut melihat sosok ibuku berdiri di kejauhan, melambaikan tangan seolah memanggilku untuk mendekat. Aku tertegun, lalu spontan melangkah menuju arah ibuku, namun langkahku segera dihentikan oleh suamiku. Dengan suara khawatir, dia bertanya apa yang sedang kulihat. Aku menunjuk ke arah tempat ibuku berdiri, tetapi suamiku tidak melihat apa-apa. Ketika aku kembali menoleh, sosok ibuku telah lenyap. Aku terpaku, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kami akhirnya memasuki rumah pondok itu setelah lelaki tadi membuka pintunya dan mempersilahkan kami masuk. Di dalamnya, suasana tampak sederhana dan sunyi. Hanya ada bangku kayu, meja, dan 2 kamar kecil di sisi ruangan. Lelaki itu menunjuk ke salah satu kamar dan mengatakan bahwa kami bisa beristirahat di sana. Tanpa pikir panjang, kami memasuki kamar tersebut. Aku merasa sedikit aneh melihat tempat tidur di dalamnya yang menyerupai peti mati. Namun rasa lelah membuatku mengabaikan hal itu. Aku membaringkan Nina yang mulai tertidur kembali, lalu kami pun ikut berbaring. Malam itu, kelelahan mengalahkan rasa gelisahku. Namun, tidurku tidak berlangsung lama. Aku terbangun ketika mendengar suara yang memanggil namaku dengan nada pelan, namun sangat jelas. Kulihat sekeliling, suamiku dan Nina masih tertidur lelap. Rasa penasaran mendorongku untuk melangkah keluar dari kamar. Aku berjalan perlahan menuju kamar sebelah, karena dari arah itu terdengar suara tawa bercampur isak tangis. Dengan hati-hati, aku membuka pintunya dan melongok ke dalam. Tidak ada siapapun di sana, hanya sebuah tempat tidur yang sama persis dengan yang ada di kamar kami, menyerupai peti mati. Aku hampir menutup pintu ketika tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Ketika aku berbalik, tubuhku langsung kaku. Di depan pintu, berdiri lelaki yang tadi membawa kami ke sini. Wajahnya kini penuh dengan cacing hidup yang menggeliat keluar dari lubang-lubang di kulitnya. Aroma busuk menyelimuti udara, membuatku hampir muntah. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, hanya terus mendekat dengan tangan yang terulur seolah ingin menyentuhku. Aku berteriak memanggil suamiku, berharap dia segera datang. Namun, suaraku seolah tidak terdengar meski aku berteriak sekuat tenaga. Tubuhku gemetar hebat, tetapi aku tetap mencoba menghindar. Setiap kali lelaki itu mendekat, aku bergerak ke arah lain, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, dia terus maju dengan langkah lambat. Suara gemerisik cacing di wajahnya semakin terdengar jelas. Aku tahu satu-satunya jalan keluar adalah melalui jendela di sudut kamar. Dengan sisa keberanian, aku memanjat jendela dan berusaha melompat keluar. Namun, sebelum aku berhasil, kakiku ditangkap oleh tangan lelaki itu. Aku menendang sekuat tenaga, tetapi cacing-cacing dari wajahnya mulai menjalar ke kakiku, membuatku semakin panik. Setelah beberapa kali tendangan, aku akhirnya berhasil melepaskan diri dan melompat keluar. Aku berlari sejauh mungkin dari jendela itu, membuang cacing-cacing yang sempat menempel di kakiku. Ketika aku menoleh, lelaki itu berdiri di jendela, menatapku dengan wajah yang rusak. Dia melambaikan tangan sambil terus memanggil namaku dengan suara yang mengerikan. Aku memutar arah dengan tekad kuat untuk masuk ke pondokan itu dan membangunkan suami serta anakku. Ketakutan yang mencekam tidak mampu menghentikanku, bahkan ketika pikiranku penuh dengan bayangan-bayangan mengerikan yang baru saja kualami. Aku terus berlari menuju pintu pondokan, berharap Nina dan suamiku baik-baik saja di dalamnya. Namun saat aku berdiri di depan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangku masuk. Aku memanggil suamiku dengan suara keras, berharap dia mendengarku dan segera menghampiriku. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda bahwa suamiku mendengar teriakanku, meski aku tahu jarak antara kami tidak jauh.
Dengan napas memburu, aku memutuskan untuk masuk. Baru saja aku melangkah melewati ambang pintu. Pintu itu tertutup dengan keras di belakangku, membuatku terlonjak kaget. Aku merasa tubuhku merinding. Ketakutan menyelubungi seluruh pikiranku. Dalam kondisi panik, aku memohon perlindungan kepada Allah. Aku melafalkan ayat kursi dan ayat-ayat lainnya yang kuhafal, berharap keberanian dan kekuatan untuk melangkah menuju kamar tempat suami dan putriku tertidur. Namun, langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang mendorongku menjauh dari kamar itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang di dalam ruangan, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aku tetap melangkah, meski tubuhku terasa lemah, dan terus membaca ayat-ayat suci di tengah suasana yang semakin mencekam. Ketika aku hampir mencapai kamar, sosok lelaki yang tadi membawa kami ke pondokan ini muncul di depan pintu. Aku terkejut dan nyaris jatuh ketika menyadari dia tidak sendirian. Ada 4 lelaki lainnya, semuanya kembar dengan wajah yang sama mengerikannya. Wajah-wajah mereka dipenuhi cacing hidup yang menjalar ke seluruh permukaan kulit. Tubuh mereka dililit oleh ular hitam besar yang bergerak aktif, seakan siap menyerangku kapan saja. Aku merasa dunia seakan berhenti. Tubuhku gemetar hebat, tetapi aku tidak bisa berhenti melafalkan ayat-ayat Allah. Keempat lelaki itu berdiri menghalangi jalanku menuju kamar, memandangku dengan tatapan kosong dan mengulurkan tangan mereka, seolah ingin menyentuhku. Aku berteriak memanggil suamiku, berharap dia mendengar suaraku, dan keluar dari kamar untuk menolongku. Namun, tidak ada jawaban. Mustahil suamiku tidak mendengar, karena jarak kami hanya dipisahkan oleh dinding kayu tipis. Aku semakin panik, tetapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku melanjutkan bacaan doa dengan suara yang semakin lantang, memohon pertolongan dari Allah. Ketika aku menutup mata untuk menguatkan keberanianku, aku merasakan tangan menyentuh bahuku. Dengan jantung yang hampir melompat dari tempatnya, aku membuka mata perlahan. Suamiku berdiri di depanku, menatapku dengan raut wajah khawatir. Aku segera meraih wajahnya, memastikan bahwa dia benar-benar suamiku dan bukan ilusi. Dia bertanya apa yang sedang terjadi, sambil mencari Nina di dalam gendonganku. Aku terpaku mendengar pertanyaannya, karena Nina seharusnya ada di kamar bersamanya. Kami saling berpandangan, rasa cemas dan takut menyelimuti pikiran kami. Putri kami menghilang. Aku tidak bisa menahan tangis. Aku menangis sejadi-jadinya, memanggil nama Nina dengan suara terisak-isak. Suamiku mencoba menenangkan dengan menggosok punggungku, menyuruhku untuk beristighfar dan tidak berpikir buruk. Namun, aku tidak bisa menghentikan rasa takutku. Aku hanya bisa membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin menimpa anak kami. Dengan penuh kecemasan, kami memutuskan untuk memeriksa kamar tempat Nina terakhir kali tertidur. Saat kami memasuki kamar, aku melihat tempat tidur yang sejak awal terasa aneh. Bentuknya sangat mirip dengan peti mati, hanya ukurannya lebih besar. Aku segera meminta suamiku untuk memeriksa bagian bawah tempat tidur itu. Kami mencoba mengangkatnya, tetapi sangat berat. Suamiku keluar untuk mencari sesuatu yang bisa membantu kami membukanya, sementara aku mengikutinya dari belakang, tidak ingin ditinggalkan sendirian. Kami mencari di seluruh pondokan, tetapi hanya menemukan kursi dan meja kayu, serta obor api yang tergantung di tiang. Tidak ada alat yang bisa membantu kami. Suamiku, dengan raut wajah serius, mengusulkan agar kami membakar tempat tidur itu menggunakan obor. Meski terdengar berbahaya, aku menyetujui ide tersebut. Kami mengambil obor api dan kembali ke kamar. Dengan hati-hati, suamiku mulai mendekatkan api ke tempat tidur itu sambil mengucapkan bismillah. Awalnya api tidak menyentuh tempat tidur, seolah ada kekuatan yang menghalangi. Namun, ketika aku ikut mendekatkan obor sambil melafalkan ayat-ayat Allah, api mulai membakar tempat tidur tersebut.
Kami mundur ke sudut kamar, menghindari kobaran api yang mulai membesar. Namun anehnya, api itu hanya membakar tempat tidur tanpa menyentuh dinding kayu lainnya. Ketika api padam, kami terpana melihat apa yang tersisa. Tempat tidur itu telah lenyap, dan di bawahnya terbuka sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Suamiku mengajakku untuk turun ke sana, berharap Nina berada di bawah. Dengan membawa obor api, kami menuruni tangga yang panjang dan curam. Tangga itu terasa tidak berujung, seolah-olah membawa kami ke dimensi lain. Aku mulai merasa semakin cemas dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin pondokan kecil ini memiliki ruang bawah tanah yang begitu dalam? Kami terus menuruni tangga, rasa lelah mulai terasa di tubuhku. Aku bertanya kepada suamiku, mengapa tangga ini begitu panjang dan tidak ada tanda-tanda lantai dasarnya? Suamiku hanya meminta agar aku tetap mengikuti, karena satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menemukan Nina. Aku tidak bisa berhenti berpikir di mana sebenarnya anak kami berada. Setelah sekitar setengah jam menuruni tangga yang seolah tiada akhir, akhirnya kami tiba di lantai dasar ruang bawah tanah. Nafasku terengah-engah, tubuhku terasa lemah, dan kakiku gemetar karena kelelahan. Aku langsung duduk di anak tangga terakhir, mencoba menenangkan tubuhku yang lemas. Suamiku, yang juga kelelahan, menyandarkan tubuhnya ke dinding sambil mengatur nafas. Keringat bercucuran dari wajah kami meskipun udara di tempat ini terasa dingin dan lembab. Aku memandang suamiku dengan mata berkaca-kaca, meluapkan ketakutanku. Aku mengatakan bahwa aku sangat takut sesuatu yang buruk terjadi pada Nina. Tangisku pecah di bahunya, seolah-olah semua harapan telah hilang. Suamiku mencoba menenangkanku, meyakinkanku bahwa kami harus tetap kuat agar Nina bisa ditemukan. Dia mengingatkanku untuk tidak menyerah, meskipun semua yang kami alami sejak memasuki persimpangan itu terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Setelah beberapa saat beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Suamiku mengajakku berdiri, dan kami mulai menyusuri lorong sempit yang hanya cukup dilewati satu orang. Dinding lorong itu dipenuhi lumut, dan cahaya obor yang kami bawa hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Ketika suamiku menunjuk ke ujung lorong, aku melihat ada cahaya samar yang menyelinap dari celah pintu. Dengan rasa penasaran dan harapan, kami mempercepat langkah, berharap pintu itu adalah jalan keluar. Ketika kami membuka pintu di ujung lorong, pemandangan di luar membuat kami terperangah. Di depan mata kami terbentang ratusan makam yang berjejer rapi. Aku memegangi lengan suamiku dengan erat, merasakan dinginnya udara yang semakin menusuk kulit. Suamiku memutuskan untuk memeriksa makam-makam itu satu persatu, berharap menemukan jejak Nina di sekitar sana. Kami berjalan di antara batu-batu nisan, membaca tulisan yang terukir di atasnya. Tulisan di salah satu batu nisan membuat kami terdiam. Tertulis nama Rohaya dengan tahun lahir 1230 dan meninggal 1255. Kami saling berpandangan, bingung dengan apa yang kami lihat. Makam ini sangat kuno, tetapi kondisinya bersih, seolah baru dibuat beberapa tahun lalu. Tidak hanya itu, hampir semua makam memiliki nama, tahun lahir, dan tahun kematian yang sama. Rasanya mustahil, tetapi kenyataannya demikian. Suamiku berusaha menjelaskan bahwa mungkin ini adalah tanda dari sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Kami terus berjalan, melangkah di antara makam yang seolah tidak ada ujungnya. Suasana semakin mencekam, kabut perlahan muncul, menyelimuti pemandangan di sekitar kami, membuat jarak pandang semakin terbatas. Di kejauhan, suamiku menunjuk ke arah kiri, memberitahuku bahwa dia melihat sekumpulan orang berkumpul di salah satu makam. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas.
Sekilas, pemandangan itu tampak seperti orang-orang yang sedang berkabung, mungkin mengubur seseorang. Aku merasa sedikit lega. Aku berpikir mungkin mereka bisa membantu kami menemukan Nina. Namun, suamiku terlihat ragu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Aku mencoba meyakinkannya untuk mendekat, berharap putri kami ada di antara mereka. Dengan berat hati, suamiku setuju dan kami melangkah mendekati kerumunan itu. Tiba-tiba, langkahku terhenti ketika aku merasakan sesuatu menyentuh lenganku. Aku menoleh dan melihat seorang anak kecil berlari melewatiku menuju kerumunan. Wajahnya tidak terlihat karena dia membelakangiku, tetapi kulitnya terasa dingin saat menyenggolku. Aku memanggilnya, berharap dia berhenti. Namun, anak itu terus berlari tanpa menoleh. Aku memberitahu suamiku tentang anak itu, tetapi dia terlihat bingung dan mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun. Jantungku mulai berdegup kencang. Bagaimana mungkin hanya aku yang bisa melihat anak itu? Ketika kami hampir mendekati anak itu, kakiku terpaku. Aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Kaki anak itu tidak menyentuh tanah, dia melayang dengan tenang di udara. Aku mundur dengan panik, berdiri di belakang suamiku sambil memberitahunya apa yang kulihat. Suamiku, meskipun tidak bisa melihat anak itu, segera menarikku untuk mengambil jalan memutar ke kanan, menghindari sosok yang begitu membuatku ketakutan. Aku mengikuti langkah suamiku dengan tangan yang gemetar, sesekali memejamkan mata karena takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika kami akhirnya mendekati kerumunan orang-orang itu, suamiku tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia terpana memandang ke depan, matanya membelalak dengan ekspresi ngeri. Aku mengikuti pandangannya, dan apa yang kulihat membuat tubuhku terasa lemas. Semua orang yang berada di kerumunan itu serentak menatap kami. Mata mereka kosong, seluruh bola mata mereka berwarna putih tanpa pupil. Rasanya seperti ratusan pasang mata mati yang menatap langsung ke jiwa kami. Aku mencengkeram tangan suamiku erat-erat. Suaraku gemetar ketika mengatakan bahwa mereka bukan manusia. Suamiku hanya mengangguk, wajahnya penuh ketegangan. Orang-orang itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatap kami tanpa berkedip. Aku merasa sangat kecil dan rapuh di hadapan pandangan mereka yang begitu menyeramkan. Aku tahu suamiku tidak ingin terpisah dariku, terutama dalam situasi mencekam seperti ini. Namun, situasi semakin tidak terkendali. Kerumunan orang-orang dengan mata putih kosong itu mulai melangkah mendekati kami, dengan suara tawa melengking yang menggema di udara. Suara itu seperti mengiris telinga, membuatku merasa semakin tertekan. Aku memegang tangan suamiku erat-erat dan mengajaknya untuk segera berlari menjauh. Tanpa ragu kami membalikkan badan dan mulai berlari secepat mungkin menjauhi kerumunan itu. Keringat dingin mengalir di dahiku meskipun udara terasa dingin. Aku terus memegang tangan suamiku, memastikan kami tidak terpisah di tengah situasi mengerikan ini. Dalam hatiku aku terus berdoa, memohon perlindungan Allah dan berharap Nina segera ditemukan. Namun langkahku terhenti mendadak ketika kakiku menginjak lubang kecil di sebuah makam. Aku terjatuh dan tangan suamiku terlepas dari genggamanku. Aku merasa sakit, tetapi rasa takut jauh lebih mendominasi. Suamiku segera menghampiri, mengulurkan tangannya untuk membantuku berdiri. Ketika aku meraih tangannya, tiba-tiba sebuah tangan pucat dan dingin muncul dari dalam lubang makam, mencengkeram kakiku dengan kuat. Aku berteriak ketakutan, memohon pertolongan kepada suamiku. Tangan itu semakin kuat menarikku ke dalam lubang. Tubuhku mulai terhisap perlahan, hingga pinggangku telah masuk ke dalamnya. Aku merasakan cengkeraman tangan-tangan lain yang terasa seperti mayat hidup.
Suamiku berusaha keras menarik tanganku sambil menendangi tangan yang mencengkeramku. Namun, kekuatan mereka terasa sangat besar, membuatku semakin panik. Aku menangis, merasa tubuhku akan lenyap ditelan lubang gelap itu. Dalam situasi panik itu, suamiku menyuruhku untuk membaca ayat kursi dengan konsentrasi penuh. Dia sendiri mulai melafalkannya dengan suara lantang. Aku mencoba menenangkan diriku, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai membaca ayat-ayat Allah meskipun suara tangisku masih terdengar. Angin tiba-tiba bertiup kencang di sekitar kami, menambah suasana semakin mencekam. Aku terus memohon pertolongan kepada Allah, berharap keajaiban segera terjadi. Angin semakin kencang, disertai suara jeritan mengerikan yang terdengar dari segala arah. Aku membuka mata sejenak, dan pandanganku langsung tertuju pada sosok wanita berambut panjang yang melayang di belakang suamiku. Wanita itu mengenakan baju putih kusam, dan wajahnya diselimuti cacing-cacing hidup. Bau busuk bercampur anyir darah menusuk hidungku. Aku segera memejamkan mata lagi, melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan suara lantang, mencoba melawan rasa takut yang mencekik. Jeritan itu semakin keras, tetapi tiba-tiba angin berhenti. Ketika aku membuka mata, tubuhku telah keluar dari lubang makam. Suamiku, dengan wajah penuh kecemasan, memelukku erat-erat. Aku menangis di bahunya, mengucap syukur kepada Allah atas keselamatan kami. Dia menenangkanku, lalu mengajakku untuk segera melanjutkan perjalanan mencari Nina. Kami terus melangkah menjauh dari area pemakaman yang penuh keanehan itu. Jalan yang kami tempuh kini diapit pepohonan rindang, diterangi hanya oleh cahaya bulan purnama. Aku mencoba menguatkan diriku, meskipun rasa lelah dan kecemasan terus menggerogoti pikiranku. Aku tidak henti-hentinya berdoa, agar kami segera menemukan putri kami dalam keadaan selamat. Ketika suamiku menunjuk ke depan, mataku menangkap pemandangan sebuah rumah megah yang berdiri di kejauhan. Rumah itu dikelilingi taman bunga yang bermekaran indah dan pepohonan berbuah lebat. Lampu-lampu berwarna-warni menerangi sekitarnya, menciptakan suasana seperti surga dunia. Aku merasa sedikit lega, berpikir mungkin rumah itu bisa menjadi tempat kami mencari pertolongan. Kami mempercepat langkah menuju rumah itu, berharap Nina ada di sana. Namun, langkah kami terhenti ketika melihat segerombolan orang berpakaian hitam mendekati kami dari arah berlawanan. Mereka berjalan perlahan, membawa keranda mayat dengan wajah yang tertutup oleh jubah panjang hingga tak terlihat. Aku merasa bulu kudukku meremang lagi. Suamiku menyuruhku untuk tetap tenang dan berzikir sambil memejamkan mata ketika berpapasan dengan mereka. Dengan tangan yang gemetar, aku memegang tangan suamiku lebih erat. Kami bergerak ke sisi kanan jalan, memberi ruang bagi mereka untuk lewat. Saat mereka semakin mendekat, aku menyadari bahwa mereka tidak menginjak tanah di sisi kanan jalan, seperti ada batasan yang tidak terlihat. Sepintas aku memperhatikan orang-orang yang membawa keranda mayat itu. Wajah mereka terlihat pucat, namun yang tampak jelas hanya mulut mereka, karena jubah hitam panjang yang mereka kenakan menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Beberapa langkah lagi, mereka akan berpapasan dengan kami. Aku memejamkan mata, mulutku terus berzikir, memohon perlindungan Allah. Suamiku, yang berada di sebelahku, juga melakukan hal yang sama, membisikkan doa dengan penuh kekhusyukan. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara tawa melengking yang mengerikan, seakan terdengar sangat dekat di telingaku. Suara itu mengganggu konsentrasiku, tetapi aku berusaha tetap melafalkan zikir, melawan ketakutanku yang semakin dalam. Kemudian, suara yang memanggil namaku terdengar lagi, kali ini disertai dengan tawa menyeramkan. Aku merasakan tubuhku gemetar, tetapi aku memaksakan diri untuk tidak menghentikan doa dan zikirku.
Suara langkah kaki mereka semakin ramai, mendekat seperti sedang berpapasan dengan kami. Aku tidak berani membuka mata, hanya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku. Bulu kudukku meremang, tetapi aku tetap bertahan dengan doa-doa yang kulafalkan. Setelah suara langkah itu mulai menghilang, aku memberanikan diri untuk membuka mata. Dengan napas terengah-engah, aku mengatakan kepada suamiku bahwa mereka telah pergi. Suamiku membuka matanya, mengucapkan syukur dengan penuh rasa lega. Kami saling memandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Suamiku mengatakan bahwa Allah masih melindungi kami melalui kekuatan doa dan zikir yang terus kami lantunkan. Aku mengangguk meskipun pikiranku masih diliputi pertanyaan. Apakah ini semua adalah alam jin? Apakah kami benar-benar tersesat di dunia yang tak masuk akal ini? Di kejauhan, mataku menangkap sebuah musola kecil yang suram, dikelilingi oleh pohon-pohon besar, dengan jalan menuju ke sana yang dipenuhi semak-semak tinggi. Aku menunjuk ke arah musola itu, memberitahu suamiku. Awalnya, aku merasa ragu untuk menuju ke sana karena suasananya sangat gelap dan menyeramkan. Namun, suamiku ingin melaksanakan salat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah megah yang kami lihat tadi. Aku akhirnya setuju, meski hati ini penuh keraguan. Kami melangkah menyusuri jalan setapak menuju mushola, dikelilingi semak-semak yang hampir setinggi kami. Suasana semakin mencekam ketika aku mulai mendengar suara-suara aneh. Ada suara wanita menangis. Ada juga yang tertawa sambil memanggil namaku. Aku menyampaikan hal ini kepada suamiku, tetapi dia menenangkanku dan mengatakan bahwa dia tidak mendengar apa-apa. Dengan berat hati, aku melanjutkan langkah, terus menggenggam tangan suamiku. Saat hampir sampai, aku melihat sosok anak kecil bertanduk duduk di ranting pohon di sebelah kiri jalan. Anak itu melambaikan tangannya ke arahku, membuatku terkejut dan bergidik ngeri. Aku segera mengucap istighfar, dan suamiku menyuruhku untuk tidak melihat ke arah sosok itu, melainkan fokus ke jalan di depan. Aku menuruti perintahnya, meskipun rasa takut terus menghantuiku. Di depan mushola, kami menemukan sumur tua dengan ember kayu untuk menimba air. Suamiku mulai menimba air untuk berwudu, sementara aku berdiri tidak jauh darinya. Saat itulah aku melihat seorang kakek tua dengan rambut putih panjang duduk di teras mushola. Dia tampak memejamkan mata, memegang tongkat kayu di tangannya. Aku memberitahu suamiku tentang kakek itu, dan ternyata dia juga melihatnya. Kami menyapa kakek itu sebelum melangkah masuk. Kakek itu menjawab salam kami, membuat kami semakin terkejut karena suaranya terdengar jelas dan penuh wibawa. Di dalam mushola, suamiku melaksanakan salat, sementara aku duduk di sampingnya, berzikir sambil menahan air mata. Aku memohon kepada Allah agar kami segera menemukan Nina dan selamat dari perjalanan yang penuh misteri ini. Kehilangan putriku terasa seperti kehilangan separuh nafasku. Aku tidak sanggup jika harus kehilangan Nina selamanya. Ketika salat selesai, suamiku mengajakku melanjutkan perjalanan menuju rumah megah yang tadi kami lihat. Namun, ketika kami hampir sampai di halaman rumah itu, suara seorang lelaki terdengar memanggil kami untuk berhenti. Suara itu terdengar keras dan memerintah, tetapi kami memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Kami terus melangkah hingga satu langkah lagi memasuki halaman. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan melarang kami melanjutkan perjalanan. Suamiku menyuruhku untuk memejamkan mata dan membaca ayat kursi dengan konsentrasi penuh. Kami berpegangan tangan, melafalkan doa bersama-sama. Semakin lama, tubuhku terasa ringan dan suasana menjadi gelap. Aku terus melafalkan doa, berharap semua ini segera berakhir.
Beberapa penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di hutan menemukan kami tergeletak di tepi jurang. Ternyata, hanya satu langkah lagi kami akan terjatuh ke dalam jurang yang curam. Dengan pertolongan Allah, kami berhasil selamat. Penduduk juga menemukan Nina di bawah pohon bambu, tidak jauh dari tempat kami ditemukan. Mereka mengatakan bahwa kami telah menghilang selama seminggu, tersesat di dalam alam gaib. Kami bersyukur bisa selamat dari perjalanan yang hampir merenggut nyawa kami. Namun, pengalaman ini akan selalu menjadi pengingat betapa besarnya kekuatan doa dan perlindungan dari Allah. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Meskipun ini hanya kisah fiksi, semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.